Cerita mengenai awal mula Desa Junti, cenderung bersifat legenda yang bercampur dengan cerita sejarah. Konon dahulu kala, ada seorang putri Raja Tiongkok yang bernama Ong Tin, jatuh hati pada Syarif Hidayatullah, yang bergelar Sunan Gunung Jati. Menurut cerita sejarah, Putri Ong Tien meminta izin kepada ayahnya, untuk mencari Syarif Hidayatullah ke Tanah Jawa. Awalnya ayah Ong Tien melarangnya, tetapi Putri Ong Tien bersikeras pergi untuk mencari Syarif Hidayatullah ke wilayah Cirebon. Karena merasa tidak tega pada putrinya, maka diutuslah beberapa punggawa di bawah pimpinan Ki Ageng Dampu Awang, membawa 2 gerobak perhiasan emas permata untuk perbekalan dan bekal hidup sang putri Ong Tien di Cirebon. Perjalanan Putri Ong Tien, yang jauh melewati luasnya lautan, akhirnya sampailah di pesisir Junti. Kemudian Putri Ong Tien dibantu dan ditolong oleh Ki Ageng Junti dan diantar menemui Syarif Hidayatullah ke wilayah Cirebon. Setelah Putri Ong Tien bertemu dengan Syarif Hidayatullah, kemudian Putri Ong Tien pun menikah dan menetap di Cirebon. Ki Ageng Junti adalah gegeden wilayah tersebut, dan ia mempunyai putri bernama Nyi Ageng Junti, yang tinggal di tegalan Pantai Junti. Di sebelah selatan kediaman Ki Ageng Junti, ada pemukiman penduduk yang berkebun, dan lokasi tersebut kemudian diberi nama Junti Kebon. Sementara di sebelah baratnya terdapat sebuah kubangan atau kedokan penampungan air yang sangat luas, kemudian diperbaiki dan diperpanjang oleh penduduk setempat, maka lokasi itu dinamakanlah Junti Kedokan. Kemudian di tepi laut ada sebuah pohon yang daunnya menyolok, atau dalam bahasa Jawanya nyongat, maka tempat itu dinamakan Junti Nyuat. Sedangkan nama desa Junti Weden berasal dari sebuah kata pasir atau dalam bahasa Jawanya wedi. Kata wedi lama-kelamaan sebutan dari masyarakat hingga menjadi kata Weden. Ki Geden Dampu Awang yang menyusul Putri Ong Tien pun akhirnya mendarat di pesisir yang sama, yaitu di pesisir Junti setelah sekian lamanya mencari sang putri. Ketika Ki Geden Dampu Awang bertemu dengan Ki Ageng Junti, dan menanyakan kemana arah Cirebon. Ki Dampu Awang terpesona dengan kecantikan putri Ki Ageng Junti, yang cantik berkulit kuning langsat, bernama Nyai Ageng Junti. Ki Dampu Awang tertarik dan ingin mengawini Nyi Ageng Junti. Akan tetapi Ki Geden Junti merasa kurang enak, jika langsung menolak lamaran Ki Dampu Awang, karena Nyi Ageng Junti tidak menyukai Ki Dampu Awang yang tidak beragama Islam. Kemudian Ki Ageng Junti membuat rencana penolakan halus, dengan memberi syarat kepada Ki Dampu Awang. Syarat yang diajukan pada Ki Dampu Awang adalah menembus pagar pekarangan rumah Ki Ageng Junti, yang tersusun dari pohon bambu ori selebar 1,5 meter dalam waktu semalam. Kemudian Ki Dampu Awang pun menyanggupi persyaratannya. Ki Dampu Awang menggunakan daya upaya agar bisa mengawini Nyi Ageng Junti. Kemudian ia menyebarkan berita, bahwa akan mengadakan tawur recehan emas di sekitar rumah Ki Ageng Junti pada penduduk sekitar. Mendengar berita itu, lalu berbondong-bondonglah penduduk Junti menuju rumah Ki Ageng Junti. Begitu malam tiba, Ki Dampu Awang mulai menabur recehan emas pada rumpun bambu yang memagari pekarangan Ki Ageng Junti. Kemudian penduduk pun berebut untuk mendapatkan uang emas dengan cara menembus bambu ori satu demi satu, dan rumpun bambu pun jebol. Dan usaha Ki Dampu Awang pun berhasil, akhirnya benteng pekarangan Ki Geden Junti bisa ditembus oleh Ki Dampu Awang. Akan tetapi, Ki Ageng Junti merasa tidak terima, dengan perlakuan Ki Dampu Awang yang curang. Kemudian Ki Geden Junti segera menyelamatkan putrinya, menuju ke Gunung Sembung. Setelah sampai di Gunung Sembung, Ki Gede Junti memohon perlindungan kepada Syekh Bentong dari kecurangan Ki Dampu Awang. Kemudian Ki Ageng Junti berjanji akan menyerahkan putrinya agar diperistri Syekh Bentong. Lalu Syekh Bentong pun menyembunyikan Nyi Ageng Junti di pucuk pohon gebang. Dalam pengejaran Ki Dampu Awang dari Junti ke Gunung Sembung, Ki Dampu Awang harus meninggalkan satu gerobaknya yang kosong di Kalianyar wilayah Kerangkeng. Dan akhirnya sampai juga Ki Dampu Awang di Gunung Sembung dan bertemu Syekh Bentong. Dalam pertemuannya,
Terjadilah perang fisik antara keduanya, lalu dalam perang tersebut dimenangkan oleh Syekh Bentong. Setelah pertarungan itu berakhir, kemudian Syekh Bentong memperistri putri Ki Ageng Junti dan menetap di desa Ujung Gebang. Demikian sekelumit mengenai artikel sejarah asal-muasal sejarah berdirinya Desa Junti, yang bisa kami rangkum dari beberapa sumber sejarah yang kami ketahui. Nantikan untuk konten video sejarah lainnya di channel kami berikutnya. Silakan Anda subscribe terlebih dahulu tulisan merah di bawah ini, dan nyalakan juga simbol notifikasi gambar loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan konten video sejarah terbaru dari channel kami selanjutnya.